Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Kang Denny asli dari Garut, baru bergabung di Perguruan Tunasakti. Saya mau bertanya sama Pak Ustadz. Pak Ustadz, gimana bikin konten Apa konten YouTube? konten YouTube tentang ajan. Maksudnya apa? Maksudnya begini Pak Ustadz. Jadi Kakang ini menanyakan kenapa Pak Ustadz harus bikin video tentang pernyataan sikap. Pernyataan sikap masalah ajan itu disamakan dengan gonggongan ajan. Oh gitu. Kamu enggak dijawab Kang Ustaz. Oh iya. Jadi begini ya, kami sebagai umat Islam, mungkin semuanya juga tahu sendiri kan, azan itu panggilan untuk sholat. Masa disamakan dengan longlongan anjing? Itu sangat menyakiti hati kami. Jadi kami menyatakan sikap. Itu tujuannya apa Kang Ustadz membuat video pernyataan sikap itu? Apa harapan Pak Ustadz dari video tersebut Pak Ustadz? Harapannya agar beliau yang mengucapkan kata-kata seperti itu, menyamakan azan dengan suara longan anjing dan sebagainya, itu mengklarifikasi lah, meminta maaf kepada kami, kepada umat Islam. Mungkin dia salah-salah kata atau gimana, kami kalau mereka minta maaf kan kami juga memaafkan yang pastinya. Dulu pertama siapa yang salah itu? Jawabannya begitu. Ajan. Ini boleh tanya Pak Ustadz? Oh, boleh sekali, boleh. Ini masalah ajan nih Pak Ustadz. Itu kira-kira ada sejarahnya dan siapa yang pertama mengumandangkan ajan dalam Islam Pak Ustadz? Biar kita tahu, anak muda zaman sekarang tahu Pak Ustadz. Azan itu tadinya kan ada beberapa sahabat yang mengusulkan kepada Kanjeng Nabi untuk memanggil sholat itu bagaimana. Ada yang mengusulkan dengan api ya, seperti gak boleh sama Kanjeng Nabi, kalau api itu kayak orang majusi nantinya. Ada juga yang mengusulkan lonceng, katanya lonceng juga gak boleh karena lonceng itu seperti orang Nasrani. Kemudian ada sahabat yang bermimpi tentang suara azan yang sekarang kita kenal, Allahu Akbar, dan seterusnya. Nah, kemudian disampaikan kepada Rasulullah bahwa ya itulah suara azan yang kita pakai sampai sekarang. Yang azan zaman dulu itu Bilal, yang azan suara Bilal yang sangat merdu suaranya. Konon katanya, saya juga begitu Pak Ustadz ya. Azannya di mana itu? Tapi kan sekarang gini Pak Ustadz, apakah dulu waktu sahabat ajan itu memakai yang zaman sekarang, zaman naunya toa atau mic atau speaker? Dulu mah kenapa sekarang bisa? Dulu mah belum ada speaker. Jadi kalau azan itu suaranya yang paling keras waktu itu Bilal ya. Azan itu biasanya di tempat ketinggian agar suaranya terdengar jauh. Jadi ada menara ya. Jadi menara-menara zaman dulu, masjid-masjid di Cilegon ini pakai menara untuk azan. Jadi kalau di atas itu suaranya akan lebih terdengar luas. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi maka ditemukan yang namanya toa atau speaker. Nah, kalau toa itu tinggal toanya aja yang ditaruh di atas, orangnya tetap di bawah, azannya nggak usah ke atas. Dulu ke atas. Tuh, Kang Denny dari Garut itu kenapa harus pakai toa? Kira-kira Pak Ustadz, toa itu ada hukumnya nggak dalam Islam? Dalam Islam itu yang dihukumi bukan bendanya, tetapi subjeknya atau orangnya. Kalau bendanya mah toa nggak bisa dihukumin apa-apa. Toa namanya juga speaker ya. Seperti kita ini golok nih. Nah, betul. Golok ini tidak bisa dihukumi haram atau halal, tergantung penggunaannya. Tapi kalau untuk nyembelih
wedus ya atau nyembelih kebo kan halal, tapi kalau untuk nyembelih orang yang nggak punya salah mah ya haram. Tapi kalau untuk nyembelih orang yang salah mah bisa juga jadi halal juga ini. Tergantung kasusnya ini. Jadi jangan, bukan goloknya yang disalahkan tapi orangnya. Jadi gimana niat dan manfaat ya. Sudah mati. Seperti ini kan aturannya tidak boleh membawa senjata tajam katanya ya, aturan dari pemerintah nih. Tapi kalau untuk aksesoris pendekar ya wajib membawa senjata tajam ya, karena sebagai aksesoris. Itu walaupun bawa golok ini hanya sebagai aksesoris. Masa pendekar bawanya cangkul kan nggak nyambung itu mah ya. Ya, goloknya bagus. Ngambil ngopi. Iya, aturan. Kopi ini siap. Itu Anggun, jangan ngupil aja nanya nggak apa-apa. Mau nanya katanya. Kita selainnya aturan. Iya lah, mau bercanda. Oh, mau nanya katanya. Ini dari Laskar Pikulon ya. Iya. Saya mau nanya apa sih hukum azan itu Pak Ustadz? Azan dan qomat itu hukumnya sunnah sebelum sholat. Azan itu tidak harus jam segitu. Kadang-kadang ada gempa bumi juga ada yang azan, ada yang kematian juga yang azan sebelum dikuburkan. Tetapi dalam sholat, sebelum sholat itu sunnah azan. Dan juga azan itu menandakan waktu untuk sholat, waktu datangnya waktu sholat dengan azan tanda-tandanya. Makasih Pak Ustadz. Oh iya, kembali kasih. Aturan Kopi. Awalis aturan mau nanya. Kalau nggak ngopi malang nantinya. Kopinya mantap. Ayo ketawa-ketawa aja. Nggak ngerokok kan. Pesona. Orga rokok tinggalan pokoknya. Aspro ya. Mantap lah Aspro. Aku dijawab amplopnya. Aduh, ada titipan pertanyaan ya. Dari pengunjung ya. Dari pengunjung. Ada yang WA bilang, ada yang WA. Ngomong gitu. Pak Ustadz bertanya lagi, ada pesan dari teman. Oh iya apa? Sekarang ini kan ada isu yang katanya bersolawat itu nggak boleh lama-lama. Sedangkan kalau waktu subuh itu kan ada tarhim atau bersolawat dulu kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi kan kalau tarhim kan bukan 1 menit, 2 menit, 5 menit kayak waktu-waktu lain 10 menit. Subuh kan waktunya setengah jam sampai. Gimana itu Pak tanggapannya? Kan sedangkan tidak boleh lama-lama kalau solawat itu. Memang solawat itu tidak boleh lama-lama. Solawat itu harusnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masa sholawat lama-lama nggak boleh ya. Sholawat itu harusnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bukan lama-lama. Bukan lama-lama, nggak boleh ya. Kalau lama-lama bukan sholawat itu namanya. Ya maksudnya Pak, waktu bersolawatnya itu tidak boleh apa gitu Ulang-ulang. panjang diulang-ulang terus gitu. Setengah jam. Sampai setengah jaman gitu. Sholawat lama-lama. itu semakin banyak semakin bagus. Iya. Ya, selawat itu semakin banyak semakin bagus. Bila perlu setiap saat selalu bersolawat kepada Rasulullah SAW. Karena itu untuk amalan kita semua bersolawat kepada Rasulullah SAW. Kalau ada peraturan, memang peraturan kan dibuat oleh manusia. Umpamanya selawatnya 5 menit aja. Ya selawatnya yang lama, enggak apa, tapi nggak usah pakai speaker. Itu hanya peraturan kondisional aja. Kalau di lingkungan kita, lingkungan muslim tidak ada yang protes, kenapa kita selawat cuma 5 menit, ya kan? Gitu. Biasanya yang protes memang orang muslim sendiri sih. Kalau orang Cina mah nggak protes ada orang selawat itu. Orang muslim yang protes. Mungkin mulai keyakinannya nggak tahu tuh itu kenapa nggak boleh selawat. Oh ya. Pertimbangannya mungkin mengganggu orang tidur ya. Padahal dengan adanya tarhim sangat terbantu karena bangun tidur setengah jam menjelang azan itu kan kita keburu ke WC dulu, ke toilet, mau BAB, mau mandi, ada waktu. Kalau bangun begitu bangun tanpa mandi langsung ke masjid kan bau, nantinya mengganggu yang lain ya. Apa bau?
bau. Mandi dulu, ada waktu setengah jam. Dan juga kalau kita bangun ada suara-suara orang tarhim kan kayaknya gimana gitu suaranya ya. Enggak itu ya, enggak apa ya. Begitulah kira-kira. Jadi kalau tarhim bagus aja. Diminum dulu kopi. Akad lagi. Mantap, tarhim mantap. Sampai nedong lah ketinggalan. Astro. Sudah Udah cukup. ketinggalan. Gimana cukup ya? Cukup Pak. Cukup lah. Oh, ada lagi yang ditanyakan Kang Denny dari Garut, Kang Olis dari Sumatera. Kang Samsul dari Jawa Tengah. Yang dari Medan nanya, dari Medan nanya Dari nih. Medan, dari Medan. Ini Medan nih. Dari Medan, dari Medan. Lampung. Dari Lampung. Cek Medan. Bojo. Dari Bojonegara mau nanya. Itu yang tadi yang hobinya ngupil tadi, mana yang hobinya ngupil? Lalu Dia dari bukan ngupil anggun. Ini pendekar cantik dari Kena Sakti. dia dari Batak Cilacapnya. Iya. Gimana Pak Ustadz mau nanya ya? Iya. Kalau azan itu kan dua kali itu gimana tanggapan Pak Ustadz itu? Oh, diulang-ulang. Misalnya dua ya kali. diulang-ulang Allahu Akbar itu kan dua kali. 5 kali. Oh, itu mah nggak usah tanyakan kenapa, ikutin Iya. aja. Udah dari sononya begitu. Dari Iya. kitabnya kita kan Iya. mengikuti ulama-ulama zaman dulu ya, dari kitab kuningnya. Azan harus Allahu Akbar 2 kali, nggak usah bertanya kenapa begini atau kenapa sholat maghribnya 3 kali. Ini saya lagi semangat nih mau 5 kali aja 5 rakaat sholat maghribnya. Jangan. Terus yang udah ada aja diikutin. Terus gini Pak Ustadz mau nanya aja. Terus habis azan itu kan ada doanya gitu kan, ngedoa gitu. Gimana itu tanggapan Pak Ustadz itu ngedoa itu habis azan itu langsung ngedoa. Habis azan ngedoa itu sangat baik ya. Iya. Karena salah satu waktu-waktu diijabahnya doa adalah antara azan dan iqomat. Itu waktu yang sangat baik untuk azan. Makanya ada yang sholat, ada yang berdoa. Karena itu adalah waktu yang sangat baik. Jadi diusahakan kalau habis azan ataupun mau azan selesai azan kita berdoa. Itu doanya sangat makbul waktu itu. Insya Allah. Ada lagi. Ngopi lagi ngopi. Udah segitu aja. Saya aja ngopi. Ya katuran sih nggak ini mau nanya. Ya, Kalau ini mau nanya. Ya. Nanya masalah azan. Kenapa kalau azan subuh itu diadakan as-sholatu khairum minan naum, sedangkan yang zuhur atau asar atau maghrib bisa itu tidak ada? Kenapa itu Pak Ustaz? Karena as-sholatu khairun minan naum artinya apa? Nah, Sholat itu lebih baik daripada tidur. Bukan as-sholatu khairun minan naum, sholat itu naon. Bukan. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Karena waktu subuh itu sebagian masyarakat semuanya hampir sedang tidur. Sedangkan kalau sholat asar, sholat maghrib kan bukan lagi tidur, lagi aktivitas. Ya, memang khusus untuk subuh ditambahkan kata as-sholatu khairum minan naum. Jadi bukan teu sholat ge teu nanaon, bukan begitu. Gitu. Iya. Dan Punten Kang Ustaz mangga nanya baik. Aduh. di pagi hari itu azan, kenapa harus ada azan pertama dan ada kedua? Biasanya kalau pagi adanya 2 kali Pak Ustaz. Kenapa harus 2 kali? Itu. Azan awal sama azan subuh ya. Ah, Kalau azan awal itu pada saat fajar kadib ya, fajar Ya. bohong, fajar tuh nggak ada lagi. Kalau azan subuh yang sebenarnya azan kan memang begitu. Di Mekah juga begitu. maksudnya kenapa harus begitu? Saya nggak tahu. Tanya sama Pak Kiai itu. Ya kalau nggak tahu masa dijawab pura-pura tahu, gitu ya nggak tahu aja. Iya, Itu baru tuh aja viralnya tuh. Kalau kita nggak tahu jangan pura-pura tahu, jadinya so tahu. Kalau nggak tahu ya bilang aja nggak tahu. namanya Ustadz apa adanya. Ada apa Iya, aja? ada apa aja. ada amplopnya. Terus geder. Isu. Kesimpulannya menilang-lang daripada tahu gitu.
Wis kan Kang Ustaz. Yo Kang Miftah yang dari Tutup ya.